wabarakatuh. Sahabat Muslim, kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan tentang kesabaran dan kekuatan untuk menerima ujian. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam dan juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari anaknya Nabi Ishak alaihissalam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, cucu dari seorang yang mulia, cicit dari seorang yang mulia, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya karena nasab, tetapi juga sikapnya dalam menghadapi ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sikap mulia yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam yaitu sabar, tabah, ikhlas, pemaaf, bijaksana, serta keteguhan iman. Lantas, bagaimanakah kisah perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 12 orang anak laki-laki yang semuanya menisbatkan diri sebagai Bani Israel. Yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa di antara anak-anak Yakub itu tidak ada yang menjadi nabi kecuali hanya Yusuf, dan saudara-saudaranya itu tidak ada yang menerima wahyu. Para ahli tafsir menceritakan, Yusuf alaihissalam pernah bermimpi ketika dia masih kecil, yaitu pada usia sebelum balik. Dia melihat seakan-akan ada 11 bintang. Ke-11 bintang itu mengisyaratkan pada saudaranya yang berjumlah 11 orang, sedang matahari dan bulan mengisyaratkan pada kedua orang tuanya. Semuanya itu bersujud kepadanya. Setelah bangun, dia langsung menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Maka ayahnya mengetahui bahwa dia akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan derajat yang mulia di dunia dan di akhirat. Saat kedua orang tua dan saudara-saudaranya tunduk kepadanya, lalu ayahnya memerintahkan agar dia menyembunyikan dan tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, supaya mereka tidak iri dan mendorong mereka melakukan makar dan tipu daya terhadapnya dengan berbagai macam cara. Hal itu menunjukkan bahwa di antara anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, hanya Yusuf alaihissalam yang diangkat menjadi nabi. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kedengkian saudara-saudara Yusuf alaihissalam terhadapnya dan terhadap saudara kandungnya, Bunyamin, yang mendapatkan perhatian lebih banyak dari orang tuanya dibandingkan mereka. Padahal mereka adalah satu golongan yang kuat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran Surat Yusuf ayat 7-9. Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik." Quran Surat Yusuf ayat 7-9. Saudara-saudara Nabi Yusuf merasa bahwa merekalah yang lebih berhak dicintai oleh sang ayah. Kemudian mereka merundingkan rencana untuk menghilangkan nyawa Yusuf atau mengasingkannya ke negeri yang jauh sehingga ia tidak dapat kembali lagi ke rumahnya. Mereka berencana demikian agar kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam dapat beralih kepada mereka saja. Seorang di antara mereka menyarankan untuk membuang Nabi Yusuf ke dasar sumur agar dipungut oleh sebagian musafir. Pendapat itu segera disetujui oleh yang lain. Kemudian mereka meminta agar ayahnya mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka. Mereka menjelaskan bahwa mereka akan mengajak Yusuf bermain-main bersama mereka. Padahal mereka telah menyembunyikan niat busuk yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain, dan kami pasti menjaganya." Dia, Yakub, berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya." Sesungguhnya mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami golongan yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi." Quran Surat Yusuf ayat 11-14.
Para saudara terus membujuk ayah mereka untuk mengizinkan membawa Nabi Yusuf. Hingga akhirnya dengan berat hati, Nabi Yakub memberikan izin. Sikap baik mereka tidak berlangsung lama. Setelah berangkat, Nabi Yusuf langsung dicerca dengan kata-kata dan perbuatan yang buruk. Selanjutnya, mereka sepakat untuk memasukkannya ke dasar sumur, yaitu sebuah lubang tempat orang-orang bisa singgah untuk mengisi tempat air mereka dengan cara menariknya dari dasar sumur dengan tali. Setelah diceburkan ke dasar sumur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Yusuf alaihissalam bahwa dia pasti akan mendapatkan keberuntungan dan jalan keluar dari penderitaan ini. Kelak dia akan menceritakan kisah ini kepada saudara-saudaranya, dan ketika itu dia mempunyai kedudukan yang sangat mulia, sedangkan mereka sangat membutuhkannya bahkan takut kepadamu. Setelah menceburkan Yusuf alaihissalam ke dasar sumur dan meninggalkannya, mereka mengambil baju Yusuf dan melumurinya dengan darah. Lalu mereka pulang menemui ayahnya pada sore hari dalam keadaan menangis atas kematian saudaranya Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar." Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran Surat Yusuf ayat 16-18. Para ulama mengatakan, mereka lupa untuk merobek-robek baju itu, dan bencana kebohongan adalah lupa. Setelah tampak beberapa tanda-tanda yang meragukan, ayahnya pun tidak mempercayai cerita mereka itu, karena Nabi Yakub alaihissalam memahami benar permusuhan mereka terhadap Yusuf, serta iri hati mereka atas kecintaan ayahnya kepadanya, yang melebihi kecintaannya kepada mereka. Hal itu karena sejak kecil Yusuf sudah terlihat tanda-tanda kebesaran dan keagungannya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya untuk mengemban tugas kenabian. Ketika mereka bermaksud untuk mengambil semuanya itu dari Yusuf, mereka menempuh jalan dengan menyingkirkannya dari sisi ayahnya. Sahabat Muslim, demikianlah kisah perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam saat beliau alaihissalam mendapatkan perbuatan jahat dari saudara-saudaranya. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan tentang kesabaran dan kekuatan untuk menerima ujian. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.